Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga terakhir Ruben Amorim sebagai pelatih kepala Sporting menghadapi raksasa Inggris, Manchester City. Kita semua sudah mengetahui jika di bulan November ini, Ruben Amorim akan menjadi pelatih baru MU untuk gantikan posisi Ten Hag. Sebelum duduk di kursi panas kepelatihan Manchester United, Amorim memainkan laga terakhirnya sebagai pelatih Sporting dini hari tadi. Gak tanggung-tanggung, yang dihadapi adalah Man City, rival sekota dari Manchester United yang akan jadi tim barunya. Amorim pun berhasil memberikan salam perpisahan yang manis kepada publik Sporting dengan kemenangan manis. Ia berhasil mengajar Pep Guardiola dengan skor telak 4-1. Sebagai salam perpisahan, kemenangan atas juara IPL 4 kali beruntun ini juga sebagai statement Amorim sebelum bertarung di IPL bersama MU. Di laga ini, seperti biasa, Man City mendominasi momentum, possession, dan jumlah peluang. Namun Sporting dengan efektivitasnya berhasil menenggelamkan tim berjuluk The Citizens ini. Tercatat, City yang melepaskan 20 shots hanya mampu cetak 1 gol. Sementara Sporting berhasil cetak 4 gol dari 9 shots yang mereka lepaskan. Nah, penasaran bagaimana taktik yang diterapkan oleh Amorim untuk mengalahkan Man City? Let's go, kita bahas sama-sama. Sporting bersama Ruben Amorim menggunakan pakem 3 back dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Di lini belakang, 3 center back diisi oleh Matheus, Diomande, dan Debas. Di lini tengah, 2 central midfielder diperankan oleh gelandang Denmark Hiroman dan gelandang berkebangsaan Jepang, Hidemasa Morita. 2 gelandang ini diapit 2 wingback di area kelebaran, Araujo di kiri dan Koenda di kanan. Di depan, striker tajam Victor Gyökeres diapit oleh 2 inverted winger, Gonçalves dan Trincao. Sementara itu, Man City bersama Pep Guardiola turun dengan formasi 4-1-4-1. Di depan, Erling Haaland ditopan oleh 2 gelandang serang, Bernardo Silva dan Foden, serta 2 winger, Savinho dan Matheus Nunes. Di belakangnya ada Mateo Kovacic yang jadi single pivot. Pada barisan pertahanan, Akanji berduet dengan center back muda, Simpson Pusi. Menghadapi Man City, Sporting tetap berani memainkan build-up konstruktif dengan umpan-umpan pendek dari belakang. Mereka bangun serangan dengan struktur 3 center back di belakang, di mana 2 center back terluar akan stretch atau melebar. Di tengah ada 2 gelandang. Di depan, Gyökeres akan menjaga kedalaman atau panjang lapangan dengan mengikat 2 center back City. 2 winger Sporting lebih terlihat bermain sebagai nomor 10 karena keduanya lebih banyak bergerak invert untuk menempati koridor half space. Area kelebaran di koridor sayap diisi oleh 2 wingback. Dalam eksekusinya, Sporting akan memanfaatkan wingback yang melebar maksimal ini untuk melakukan sirkulasi atau switch guna menggeser blok press City. Ketika sirkulasi dilakukan, gelandang Sporting akan mendekat ke sisi bola untuk memberikan support koneksi. Jika 2 gelandang di tengah di marking, winger yang invert di koridor half space bisa jadi opsi progresi. Dengan invertnya winger ini, Sporting jadi punya 4 pemain di lini tengah, 2 gelandang dan 2 winger di half space. Selain itu, terlihat variasi struktur build-up dari Sporting dengan salah satu center back-nya yang naik ke lini tengah untuk mendorong 1 gelandang lebih naik. Terlihat di klip ini, winger yang invert kembali jadi outlet progresi saat gelandang Sporting di marking pemain Man City. Sporting cukup berani bermain konstruktif dari bawah. Mereka kebobolan gol cepat di menit keempat dari build-up-nya yang berhasil dipatahkan oleh high press. Terlihat di klip ini, center back Sporting memberikan umpan yang cukup beresiko kepada Morita yang di dekatnya ada 3 pemain lawan. Dalam posisi membelakangi gawang City, Morita mendapatkan tekanan dari Foden. Possession pun lepas dan terjadi counter attack di area pertahanan. Center back kanan Sporting harus menghadapi 2 pemain Man City sehingga Foden punya ruang tembak untuk buka keunggulan. Pun begitu, gol balasan Sporting juga lahir dari skema build up dari bawah ini.
Terlihat Morita yang drop ke lini pertama build up, dan Hillman yang juga turun untuk invite press atau pancing block press City naik. Lalu, Sporting bypass atau melewati block press City dengan umpan direct yang dilepaskan Morita kepada Kwenda di sisi kanan. 2 versus 1, Trincao berhasil pecah marking Gvardiol dan membebaskan Kwenda untuk melakukan cut inside, serta lepaskan trupas kepada Gyökeres yang bergerak di antara dua center back, mengekspos garis pertahanan tinggi Man City. Dengan power dan body balance-nya, penyerang nomor punggung 9 ini berhasil mempertahankan bola dari gangguan center back muda Man City dan melakukan finishing cerdik dengan teknik memantulkan bola ke tanah untuk jebol gawang Ederson. 1-1. Saat fase tanpa bola atau out of possession, Sporting bertahan dengan medium block 5-2-3 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 ketika garis pertahanan turun lebih rendah. Dari medium block ini, Sporting bisa sesekali melakukan high press dengan basis man-to-man marking. Seperti yang terlihat di sini, setiap pemain mereka akan marking satu pemain Man City. Dua winger akan berperan sebagai dua pressure untuk menekan center back City. Sementara Gyökeres marking gelandang bertahan. Ketika defense, Sporting cukup disiplin dalam menjaga ruang di antara lini belakang dan lini tengah. Terlihat di sini, 4 pemain di lini tengah menjaga jarak horizontal dan vertikal untuk menutup jalur umpan dan membatasi ruang gerak pemain Man City di ruang antar lini. Selain itu, dua gelandang mereka juga cukup disiplin untuk melakukan covering guna menutup ruang di antara center back dan wingback ketika wingback harus melebar ke koridor sayap. Wingback Sporting di laga ini juga cukup baik dalam mengatasi situasi 1 versus 1 dengan winger Man City, terutama Araujo di kiri yang beberapa kali bisa meredam eksplosivitas Savinho. Pun begitu, beberapa kali mereka masih kecolongan oleh lawan yang berhasil menembus celah di backline. Namun pada laga ini, Man City bermasalah dengan penyelesaian akhir. Banyak peluang mereka yang tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Ruben Amorim pun mengatakan jika timnya cukup beruntung karena di babak pertama pertandingan berjalan cukup berat dan bisa membalikkan keadaan dengan 2 gol cepat di awal babak kedua. Selain build up konstruktif, Sporting juga memaksimalkan serangan cepat di situasi transisi positif atau serangan balik. Gyökeres di depan sering dijadikan sebagai rest attack atau pemain yang disiapkan sebagai target counter attack di depan. Pada babak kedua, Sporting berhasil cetak 2 gol cepat pada menit 46 dan 49. Gol kedua bermula dari serangan di sisi kiri. Terlihat Gyökeres yang melebar berhasil menarik 2 center back City dan buka ruang bagi Gonçalves untuk bergerak diagonal ke tengah. Celah di backline diekspos oleh Araujo yang melakukan underlap. Ia pun berhasil menyelesaikan peluang untuk balikan keadaan setelah menerima trupas dari Gonçalves. Di babak kedua ini, Amorim mengubah struktur bertahan Sporting dari awalnya 5-2-3 jadi 5-3-2. Perubahan ini dilakukan untuk menutup celah di samping 2 gelandang ketika Sporting bertahan dengan 5-2-3. Shape 5-3-2 ini juga terlihat di proses gol ketiganya. 3 pemain di lini tengah berhasil menggagalkan serangan Man City dan ciptakan situasi serangan balik. Di dalam kotak penalti, Trincao dilanggar oleh Gvardiol yang melakukan dorongan dari belakang. Gyökeres yang jadi Algojo nggak sia-siakan kesempatan untuk perlebar keunggulan 3-1. Sporting menegaskan kemenangannya dengan gol keempat yang juga tercipta dari titik putih setelah Matheus Nunes melakukan pelanggaran di kotak penalti. Tembakan 12 pas ini kembali dieksekusi oleh Gyökeres untuk cetak hat-trick pada laga ini. Berkebalikan dengan Gyökeres yang tampil klinis, Haaland justru melempem. Ia sempat mendapatkan kesempatan untuk cetak gol dari titik putih, namun sepakan kerasnya membentur mistar. Skor 4-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Kali ini bersama Sporting, Ruben Amorim berhasil mengalahkan Pep Guardiola.
Yang menarik, di bulan Desember nanti, kedua pelatih ini akan kembali bertemu di IPL. Namun bedanya, Ruben Amorim akan tampil bersama skuad MU. Patut kita tunggu perbedaan hasil pertandingan ketika melatih tim Setan Merah.